perkataan, ya, kalam kalau bahasa Arabnya. Itu yang paham ya yang mengucap. Kalau nggak paham tanya. Jangan Anda menilai sesuatu dengan pola pikir Anda, sedangkan Anda nggak tahu tujuan dari pembicara. Ini akan merusak pola pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Nawi. Kali ini saya mau mengklarifikasi tentang perkutut saya Siwo yang pernah saya buatkan video cerita kenapa perkutut itu tidak dibeli meski dihargai ratusan juta. Nah, di sini yang mungkin nggak suka ataupun memang nggak paham dengan maksud dan tujuannya, di sini akan saya klarifikasi sehingga tidak terjadi salah paham, ya. Nah, saya sering ngomong kalau dalam video atau apapun yang Anda lihat, kalau tidak paham betul jangan ikut komen, karena itu akan memperburuk citra Anda, ya. Apapun yang Anda tulis itu kualitas Anda, hati-hati. Saya membuat klarifikasi video ini bukan serta-merta karena saya itu sakit hati ataupun karena saya pengen balas dendam, bukan. Ya, kalau memang komen Anda, ya, seperti teman-teman ini, itu memang nggak suka pada saya, ya saya maklumi, memang nggak suka itu ya terserah Anda lah komennya, kan. Tetapi kalau komen Anda seperti ini, memang nggak paham, di sini akan saya kasih paham. Oke? Yo, sing gak seneng yo gak usah subscribe lah. Oke, saya klarifikasi di sini. Yang pertama, kenapa saya buat judul seperti itu? Nah, judulnya kan perkutut tidak dijual meski dihargai ratusan juta. Nah, sekarang saya akan kasih contoh saja, ya. Contoh saja kata-kata yang mirip atau serupa dengan itu. Misalnya gini. Meski ke ujung dunia pun, aku akan tetap mencarimu. Ini kata-kata puitis ketika seseorang senang pada seseorang. Sakek senengnya ngono. Nah, Anda harusnya berpikir secara logis. Apa mungkin dia juga akan pergi ke ujung dunia? Terus ujungnya dunia ngendi? Sing ngomong kui pun, ya, yang bilang itu pun juga nggak tahu, kan itu. Ya, paham? Nah, kata-kata ini ada hubungan dengan kata-kata perkutut saya yang tidak akan dijual meski dihargai ratusan juta. Tak kasih contoh lagi biar Anda lebih paham. Meski darah ini mengalir, saya akan tetap mencintaimu. Ini kan kata-kata puitis. Dan hal itu kemungkinan sangat kecil sekali terjadi. Bahkan mungkin tidak mungkin, kan itu. Kata-kata puitis itu jangan dijawab. Ya, jangan dijawab. Ketika ada seorang puitis bilang, meski ada ke ujung dunia pun, aku akan tetap mencarimu. Terus Anda bilang, koyo iya, oh. Terus apa ya tenan arep mbok goleki? Ini kan pertanyaan bodoh. Sesuatu yang mubham, yang sudah dipahami, yang ujung dunia itu di mana saja nggak jelas, dan juga nggak mungkin seseorang akan pergi ke ujung dunia karena tempatnya nggak jelas. Terus Anda tanyakan, halo, ya. Jadi sekali lagi dipahami, kata-kata itu dipahami, diresapi. Sementara begitupun dengan Siwo. Saya mengatakan Siwo nggak akan saya jual meski dihargai ratusan juta. Di sini harusnya ada berpikir dulu, gak, kan itu. Sopo sing arep tuku? Kok sopo sing arep tuku? Kan lucu, pertanyaan sama itu lucu. Ya. Paham kan? Sampai segini paham kan? Karena rasa sayang seseorang kepada sesuatu itu mengungkapkannya di luar logika. Ya. Paham kan? Saya nggak mau terjadi sesuatu, intinya kesalahpahaman dalam YouTube saya. Karena apa?
YouTube saya ini akan terus hidup meskipun saya sudah mati. Dan yang saya takutkan ketika saya mati, YouTube saya ini malah mengirim dosa ke saya. Makanya saya seringkali ngomong ke teman-teman, kalau nggak suka nggak usah komen, ya. Kalau nggak usah suka nggak usah nonton. Karena apa? Yang akan terjadi sakit hati nanti. Kalau saya sendiri masa bodoh. Cuma saya itu prihatin saja, ya, prihatin saja. Makanya saya buatkan klarifikasi video ini sehingga teman-teman paham. Yang nonton video saya itu, oh tujuannya seperti ini. Rasa cinta itu nggak usah dipertanyakan, ya. Sama saja seperti ini. Meski nyawa jadi taruhannya, aku akan tetap melindungimu. Nah, sering kan? Terus sampean ngomong, halah masa iya. Halah masa iya. Ini pertanyaan yang bodoh, ya. Gak usah dibaleni, gak usah diulangi pertanyaan seperti itu. Itu akan malah memperburuk citra Anda, ya. Ya, bukan maksud apa-apa. Saya sengaja tidak memperlihatkan siapa yang komen, karena sesama muslim itu tidak boleh memperlihatkan aib sesamanya. Nah, iso ditutupi aib kancane ngono. Kadang aku yang ngetok nih sakit jengkel kan. Menungso ya nek batese kadang. Oke, itu yang pertama klarifikasi dalam kata-kata puitis saya, yaitu perkutut saya nggak akan saya jual, perkutut siwo yang tidak akan saya jual mesti dihargai ratusan juta. Itu adalah ungkapan rasa cinta saya, rasa sayang saya kepada siwo, sehingga tidak saya jual. Karena saya sendiri pernah mengalami mau jual, tetapi ada hal-hal yang tidak saya inginkan terjadi, dan itu jadi pelajaran buat saya, sehingga saya membuat statement nggak akan jual siwo meski dihargai mahal. Mahalnya saya ungkapkan sampai ratusan juta itu tadi. Dan Anda sekali lagi nggak usah tanya lagi sing arep tuku sopo, sing arep yang mau beli siapa, yang mau beli apa pembeli tuh kok sampai teko. Lucu, ini pertanyaan yang lucu ya. Nah, paham ya? Nara paham komen oleh tak jawab. Nah, ora paham nih morona omahku, alamat jelas Anda cek di YouTube, beranda RT RW, Google Map-nya ada. Morona omahku, tekok tujuanmu nggawe video ini apa Mas? Tak terangke sedetail mungkin. Saya jawab sedetail mungkin tujuan saya. Karena apa? Perkataan, ya, kalam kalau bahasa Arabnya, itu yang paham ya yang mengucap. Kalau nggak paham tanya. Jangan Anda menilai sesuatu dengan pola pikir Anda, sedangkan Anda nggak tahu tujuan dari pembicara. Ini akan merusak pola pikir. Ya, jelas akan terjadi salah paham. Karena Anda nggak tanya dulu tujuannya. Nah, tanya tujuannya, kok tujuannya melenceng dari statement, nah ini baru Anda protes. Anda Anda protes, Anda klarifikasi. Nggak apa-apa. Tapi jangan menilai sesuatu yang sedangkan Anda sendiri tidak tahu tujuan dari orang yang ngomong itu tadi. Oke? Sampai di sini cukup. Kalau ada yang tanya lagi masalah siwo itu pernah juara atau tidak, ya saya jawab di sini. Siwo itu dalam lomba serut sewu yang terjadi berapa tahun yang lalu saya lupa. Itu pertama kali saya ikut lomba dan juara. Itu siwo. Siwo itu pernah naik gantangan di kelas Cambas A dan B, yang pesertanya tidak dari Ngawi saja. Ada yang dari Mojonegoro, dari Tuban dan lain-lain. Itu naik gantangan Cambas A dan B nomor 34 urutnya. Itu tidak turun dari gantangan, teman-teman. Jadi setelah Cambas A itu selesai kan semua turun. Ganti Cambas B. Siwo nggak turun. Karena apa? Nomor urutnya sama, ikut Cambas A dan B nomor 34. Dan yang terjadi apa? Setelah selesai lomba, Siwo itu juara 1 di Cambas A dengan skor 400 berapa, saya lupa. Nanti saya lihat piagamnya. Kalau nggak salah itu hampir 500. Oh, oke, bisa tak tutup nih, gua tak edit video nih. Ini, ya, ini kelas A dan B, ya, Anda bisa lihat.
nilainya segini. Nah, jadi kalau Anda teman-teman yang tanya, emang pernah juara? Pernah juara di kelas Cambas A dan Cambas B. Yang nilainya, nah, nilainya segini. Dan itu mungkin satu-satunya sampai saat ini perkutut yang ikut kelas Cambas A dan B tanpa turunkan tangan. Kalau Anda pernah lihat, jawab di komen. Pernah. Perkututnya siapa, namanya siapa. Saya tak ikut lihat. Enggak RBB, enggak. Cuma ikut lihat itu aja. Oke teman, sekian klarifikasi dari saya. Sekali lagi, kalau ada salah dalam semua video saya dari awal sampai nanti tutupnya YouTube ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk menyakiti orang lain, menyindir atau apapun. Tujuan saya membuat video ini ya semata-mata untuk berbagi saja, untuk hiburan. Salam ngikutut sobai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngikutut sobai patut.